Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan kelima ini dengan mata pelajaran seni budaya, khususnya seni rupa kelas 7 dengan Ibu Murtisari T. SPD. Kompetensi dasar kali ini, yakni kita mengekspresikan diri melalui karya menggambar bentuk flora, fauna, alam benda dengan berbagai teknik dan bahan. Yuk kita sekarang latihan membuat bidang, lingkaran, dan persegi terlebih dahulu. Yang pertama, kita latihan membuat bidang, lingkaran. Hal ini dengan tujuan agar tangan kita terbiasa dengan membuat bentuk-bentuk yang menggunakan bidang dasar lingkaran. Contohnya adalah sebuah cangkir seperti gambar. Yang kedua, yakni bidang persegi atau kotak. Tujuannya agar tangan kita terlatih untuk membuat bidang persegi dan bentuk-bentuk kotak atau persegi, misalnya bisa dibuat bentuk vas bunga. Seperti ini, ya. Kemudian, yakni jenis dan teknik mengarsir. Jenis teknik dan mengarsir ini yang pertama yaitu teknik arsir satu arah. Yakni dimulai dari gelap ke terang. Caranya pensil kita pada saat gelap ini sangat ditekan. Nah, pada saat gelap ini tetap ditekan hingga ke terang. Kemudian yang kedua, ini teknik arsir dua arah atau silang. Yang pertama, menyilang ke arah kanan, kemudian menyilang ke arah kiri. Tetap ya, dari tebal ke terang. Nah, dari tebal ditekan, kemudian agak tipis, pensilnya agak diangkat. Nah, kemudian yang ketiga, ini teknik arsir tidak beraturan. Nah, ya ini arsirannya bisa tidak beraturan atau segala arah. Yang pertama, miring ke kanan, yang kedua ke arah ke kiri, dan kemudian horizontal. Nah, ini dinamakan tidak beraturan. Dan bisa dibuat putar-putar. Nah, semakin banyak arsiran, maka dia semakin halus. Nah, yuk kita sekarang mulai mengekspresikan diri melalui bentuk benda-benda rumah tangga. Nah, kita siapkan kertas, pensil, dan penghapus. Nah, bagaimana kita mengkomposisi dan membuat sketsa? Nah, sketsa ini adalah garis rancangan awal sebelum kita menggambar dengan detail. Jika anak-anak merasa kesulitan dalam membuat sketsa, bentuk-bentuk benda yang akan digambar bisa menggunakan contoh. Nah, contoh bisa menggunakan benda asli atau menggunakan foto. Nah, jangan lupa kalian komposisikan dulu ya jika menggunakan benda asli. Nah, jadi sketsa seperti ini. Nah, tetap ya menggunakan prinsip komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan, ya. Nah, kemudian kita tebalkan jika sketsa yang sudah kita buat sudah kita rasa sempurna. Kita tebalkan. Ini adalah objek vas bunga, ya. Dua objek vas bunga ini bentuknya berbeda, ya. Ini adalah jenis komposisi asimetris. Sangat dibutuhkan ukuran yang proporsional, ya, baik dari
ukuran maupun ketepatan bentuk seperti wujud aslinya. Nah, seperti ini sudah selesai penebalannya. Nah, kemudian bisa dihapus mungkin garis-garis yang dirasa kurang dibutuhkan. Nah, kemudian kita arsir. Nah, arsiran yang Ibu pakai di sini adalah arsiran yang tidak beraturan atau arsiran segala arah. Nah, ingat ya, dalam mengarsir dimulai dari gelap terlebih dahulu baru ke terang. Nah, apapun arsirannya tetap ya dari gelap ke terang. Jika merasa kesusahan atau bingung arsirannya bagaimana dan di mana letaknya, sekali lagi bisa menggunakan contoh benda yang akan digambar. Contoh benda yang akan digambar bisa objek langsung atau berupa foto. Nah, bayangan terletak yang gelap ini posisinya di sebelah kiri. Karena benda ini menempel dengan vas bunga lingkaran yang sebelah kiri, maka terjadi bayangan di sebelah kiri vas bunga yang memanjang atau vas bunga yang sebelah kanan. Tetap ya, dari gelap ke terang. Ibu akan membuat arsiran yang tebal hingga ke tipis atau yang gelap hingga ke terang. Nah, intensitas ketebalannya ini tidak sama tergantung penekanan kita saat mengarsir. Nah, ini Ibu akan membuat arsiran tipis. Nah, ini arsiran sangat tipis. Nah, jadi seperti ini ya. Objek vas bunga bisa diberi bayangan. Misalnya ini ada menempel di meja kaca. Nah, jadi bayangannya seperti ini. Ya. Untuk memberikan bayangan, intensitas bayangan ini sama. Jadi tidak ada gelap ke terang. Jika bayangan, khususnya bayangan benda. Ya. Nah, kemudian kita lakukan lagi pengarsiran ke objek yang sebelah kiri. Vas bunga yang sebelah kiri sama caranya ya. Sekilas cara mengarsirnya mungkin bisa kalian rasakan penebalannya sama, padahal ini tidak sama. Di saat kebutuhan mengarsir tebal, ya pensil yang kita pakai ini wajib kita tekan dengan sangat. Nah, ini penekanan. Di saat kita tidak membutuhkan goresan tebal, maka pensil kita cara mengarsirnya tidak terlalu ditekan. Nah, ini contoh yang tipis, tidak terlalu besar ditekan. Semakin ke depan, tidak terlalu ditekan. Nah, ini tidak terlalu ditekan ya. Lama-lama ke arsiran tipis. Semakin arsiran itu menumpuk, dia semakin bagus hasilnya, semakin halus. Jangan khawatir dengan mengarsir yang terlalu tebal, itu karena jauh lebih bagus. Nah, ingat ya, yang arsiran tipis jangan ditekan. Nah, ini tipis sekali ya, jangan ditekan. Mudah sekali ya.
Jadi semua cara mengarsir ini bagaimana tergantung intensitas cara memegang pensil dan penekanan saat mengarsir. Dan keberanian kita saat membuat goresan. Makanya tadi Ibu akan mengajak kalian latihan dulu membuat bidang lingkaran dan bidang persegi. Itu tujuannya untuk melatih tangan kita agar terbiasa terlebih dahulu. Nah, baik, seperti ini ada bayangan ya, sama. Oke, udah jadi. Selesai.